Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, amin. Sahabatku, ini yang kami review yaitu tanaman pepaya dan tanaman tomat. Sahabat-sahabatku, tanaman tomat ini bisa bertumbuh dengan subur asal kita hati-hati pengerawatannya, sahabat-sahabatku. Jadi tanaman tomat ini agak manja-manja, misalkan dipupuk lebih banyak itu malah tidak bagus, sahabat-sahabatku. Jadi kita harus tahu penyortenannya atau cara mengerawatnya tanaman tomat ini, sahabat-sahabatku. Karena tanaman tomat itu biasanya pupuk yang digas-gas itu daun akan menguning, bahkan bisa mandek atau tidak berkembang, sahabat-sahabatku. Jadi tanaman tomat ini manja. Jadi ini saya mau menyemprot tanaman tomat dan tanaman pepaya dengan perlakuan yang sama. Tanaman tomat dan pepaya ini, sahabat-sahabatku, mintanya diperlakukan dengan penyemprotan yang sama. Jadi hamanya itu hampir seimbang. Kalau pepaya ini hamanya yaitu kutu yang lengket-lengket dan kutu putih. Bahkan kalau tanaman tomat itu kutu kebul, sahabat-sahabatku, dan trip. Jadi hama yang paling menyerang di tanaman pepaya dan tanaman tomat itu sama-sama kutu. Jadi istilahnya hampir sejenis, diberantas dengan insektisida yang sama, itu sama-sama bisa bermanfaat atau membasmi hama-hama di dalam tanaman kedua tanaman ini, sahabat-sahabatku. Harus sampai rata, sahabat-sahabatku, agar kutu mati dan jamur itu tidak datang, sahabat-sahabatku. Sampai rata, basah betulan, sampai batang-batangnya, sahabat-sahabat. Karena hamanya itu yang kebanyakan di atas ini, Pak. Agar kita semua ini belajar bersama, agar paham dan semoga bermanfaat video ini, tonton sampai habis ya, sahabat-sahabatku. Dan tomat ini obatnya apa, dan biar tidak daunnya ngerupuk atau kena karat daun dan hama itu hilang, saya semprot apa nanti habis ini, yaitu saya ceritakan, sahabat-sahabatku, karena ini sifatnya berbagi atau belajar bersama, sahabat-sahabatku. Jadi semoga video ini nantinya sangat bermanfaat. Penyemprotan dua tanaman, sahabat-sahabatku, yaitu tanaman pepaya dan tanaman tomat, sahabat-sahabatku. Jadi yang pertama itu pepaya juga jangan sampai kena karat daun atau daun itu rusak karena jamur, sahabat-sahabatku. Juga semacam tomat itu malah biasanya paling rawan diserang jamur, sahabat-sahabatku, yaitu saya pakai fungisida Ridomilgul, sahabat-sahabatku. Karena tomat itu jangan sampai kena yang namanya jamur atau karat daun itu menguning rusak, sahabat-sahabatku. Jadi ini pengecaman untuk satu tangkinya saya kasih
3 sendok makan, tapi enggak penuh sahabat-sahabatku. Jadi ini nantinya kedua tanaman itu aman, enggak diserang jamur sahabat-sahabatku. Lah ini yaitu Ridomil fungisida bersifat protektif sahabat-sahabatku. Jadi diartikan itu mencegah. Jadi jangan sampai tanaman kita itu kena serangan jamur pakai Ridomil sahabat-sahabatku. Dan hama untuk tanaman tomat sahabatku, hamanya yaitu kutu kebul sahabat-sahabatku dan trip. Jadi ini kedua tanaman tomat dan pepaya. Kalau pepaya itu kutu yang lengket atau kutu putih, berarti kedua tanaman itu sama-sama hamanya yaitu kutu sahabat-sahabatku. Jadi ini hampir sebanding hama-hama itu saya pakai insektisida Pegasus sahabat-sahabatku. Jadi untuk kedua tanaman ini racikan untuk satu tangkinya saya kasih setutup ini sahabat-sahabatku. Dan ini untuk kutu-kutuan manjur sahabat-sahabatku. Jadi hama itu biar mati, ndak datang lagi sahabat-sahabatku. Ini insektisidanya Pegasus sahabat-sahabatku. Lah tanaman tomat itu biasanya itu buah yang pertama itu susahnya begini sahabat-sahabatku, biasanya gampang jatuh atau enggak jadi buah yang pertama itu sahabat-sahabatku. Jadi ini saya pakai MKP sahabat-sahabatku. Jadi pakai MKP. Jadi ini yang punya kalium yang cukup tinggi sahabat-sahabatku dan fosfat 52 34% yaitu kalium sahabat-sahabatku, agar bunga tomat itu enggak jatuh sahabat-sahabatku. Dan ini juga merangsang perkembangan akar, akhirnya batang itu kuat, bunga enggak jatuh. Ini sama-sama dibutuhkan oleh tanaman pepaya sahabat-sahabatku. Jadi saya pakai MKP. Untuk ukuran satu tangkinya sahabat-sahabatku, kami pakai 2 sendok makan ini. Tapi ukuran satu sendoknya penuh ini sahabat-sahabatku. Lah didukung lagi sahabat-sahabatku, ini kalsium sahabat-sahabatku. Jadi meskipun tidak pakai kalsium sebenarnya ya tidak apa-apa, tapi untuk pengelengkap. Jadi ini merangsang perkembangan akar. Ini artinya hampir sama, tapi lebih bagusan yang ini sahabat-sahabatku. Jadi ini juga dibutuhkan. Jadi siapa tahu tanah itu asam, dan ini juga perangsang atau memperkembang akar dan batang itu kuat, bunga tidak jatuh, buah itu nantinya bisa ditahan di penyimpanan sahabat-sahabatku. Jadi artikan itu awet. Ini pakai kalsium. Satu tangkinya saya pakai 2 sendok makan sahabat-sahabatku. Lah tanaman pepaya dan tomat ini hampir seimbang yang dibutuhkan sahabat-sahabatku. Jadi hamanya itu hampir sama. Jadi saya insektisidanya pakai Pegasus karena kedua tanaman ini sama-sama diserang oleh kutu sahabat-sahabatku. Jadi pepaya juga hamanya kutu dan tomat juga kutu. Jadi kalau tomat ada tripnya sahabat-sahabatku. Sebenarnya ya sama saja. Jadi
istilahnya. Makanya saya pakai Pegasus untuk insektisida atau membasmi kedua tanaman itu hamanya, yaitu kutu. Tapi saya tambahin lem sahabat-sahabatku, misalkan sedikit itu biar nantinya lengket dan bisa menembus ke tanaman sahabat-sahabatku. Penyemprotan kita istilahnya biar tidak sia-sia. Jadi sahabat-sahabatku, ini saya ulangi lagi, ini semua bukan iklan. Jadi saya pakai insektisida yaitu Ridomil sahabat-sahabatku untuk jamur sahabat-sahabatku. Jangan sampai ada jamur dan jangan sampai ada kutu. Jangan pakai Pegasus sahabat-sahabatku, dan bunga biar tidak jatuh dan akar berkembang pakai MKP sahabat-sahabatku, dan saya tambahi kalsium. Dan biar lengket lagi saya tambahi yaitu semacam perekat atau perata penembus sahabat-sahabatku, yaitu pakai lem sahabat-sahabatku atau perekat. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, ini semua sharing atau belajar bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.